semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Yap, kali ini videonya di sini aku akan melanjutkan kembali video prediksi soal UMPTKIN 2022 part 4. Namun maaf sekali ya teman-teman, karena 1 minggu kemarin aku tidak upload video karena kemarin aku ada kesibukan kuliah dan juga kegiatan-kegiatan kampus yang harus aku ikuti. Nah, sekarang waktunya aku akan melanjutkan kembali video prediksi soal UMPTKIN 2022 karena tidak bakal lama lagi kalian bakal ujian. Nah, buat kamu yang baru klik video ini dan nemu tentang prediksi soal UMPTKIN, jangan lupa dulu nonton video part 1, part 2, part 3, kemudian part 4 prediksi UMPTKIN 2022. Tapi sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe channel YouTube ini dan juga follow akun sosial media @latsol_umptkIN karena di situ aku berbagi informasi tentang jalur seleksi masuk PTN, PTKIN, PTS dan juga latihan-latihan soal buat kalian persiapan masuk perguruan tinggi. So, tidak perlu berlama-lama lagi, langsung saja tonton video ini sampai akhir. Oke teman-teman, sekarang kita ada di prediksi UMPTKIN 2024. Nah, di sini di soal selanjutnya adalah jika X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 25 dan XY sama dengan 10, maka X tambah Y kuadrat sama dengan. Nah, ini teman-teman, soal ini sering keluar di tes potensi dasar atau TPA atau tes potensi akademik. Tes potensi akademik. Nah, ini materinya adalah kuantitatif. Oke. Nah, sebelum itu kita harus menuliskan apa yang diketahui. Nah, di sini kan jika X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 25 dan XY sama dengan 10, maka X tambah Y kuadrat adalah. Nah, penyelesaian. Oke, di sini kan diketahui yang ditanyakan adalah X tambah Y kuadrat. Nah, X tambah Y kuadrat itu kalau kita jabarkan menjadi X kuadrat ditambah 2XY ditambah Y kuadrat. Nah, bisa nih kita dapatkan nilainya karena sudah diketahui X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 25 dan XY sama dengan 10. Nah, kemudian kita kelompokkan. Di sini kan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, kan? Oke. Kemudian kita tambah 2XY. Nah, karena sudah diketahui X kuadrat tambah Y kuadrat nilainya 25, maka kita masukkan nilainya di sini. Kemudian 2, di sini sudah diketahui X-nya sama dengan 10, berarti 2 dikali 10. Berarti hasilnya adalah 25 ditambah 20 sama dengan 45. Ya kan? Jadi penyelesaiannya seperti ini. Oke, langsung kita lihat opsi jawabannya. Jawabannya adalah opsi C. Oke, di soal selanjutnya adalah sisi-sisi sebuah segitiga siku-siku adalah 12 cm, X cm, 15 cm. Jika luas sebuah kubus dengan sisi Y adalah 600 cm persegi, maka oke. Nah, teman-teman, sebelum kita menyelesaikan soal ini adalah kita perlu mengetahui dulu apa yang diketahui. Karena di sini ada sisi segitiga siku-siku, berarti kita misalkan di sini adalah ada segitiga siku-siku. Oke. Nah, di sini kan yang diketahui itu adalah 15 cm. Berarti kalau misalnya bilangannya itu besar, berarti ini termasuk sisi miring. Berarti ini 15. Kemudian ada X cm dan 12 cm. Nah, 12 cm itu ada di sini. Kemudian di sini adalah X. Nah, teman-teman masih ingat rumus Pitagoras? Nah, untuk menentukan nilai X berarti X sama dengan akar sisi miring kuadrat dikurang sisi 12 ini, yaitu adalah 15 kuadrat dikurang
12 kuadrat sama dengan 15 kali 15 itu sama dengan 225. Kemudian 12 dikali 12 itu sama dengan 144. 225 dikurang 144 itu hasilnya 81. Ya kan? Nah, berarti akar dari 81 itu sama dengan 9. Oke. Nah, berarti nilai X-nya itu sudah didapatkan, yaitu adalah 9 cm. Nah, kemudian di soal mengatakan bahwa jika luas sebuah kubus dengan sisi Y adalah 600 cm persegi, maka, nah teman-teman masih ingat luas permukaan kubus tidak? Nah, luas permukaan kubus itu adalah sama dengan itu 6S kuadrat. Nah, ya kan? Karena luas permukaan kubus di sini adalah 600 cm persegi, berarti di sini adalah 6x kuadrat. Kan luas permukaan kubus itu 6x kuadrat sama dengan 600. Nah, kemudian kita bisa menemukan sisi Y-nya itu adalah S sama x kuadrat sama dengan akar 600 dibagi 6 sama dengan x akar 100. Maka S-nya itu sama dengan 10. Nah, berarti sisi Y-nya itu adalah 10. Nah, bisa nih kita lihat perbandingannya. Kalau misalnya X-nya sama dengan 9 dan Y-nya itu sama dengan 10. Nah, berarti bisa kita lihat di opsi jawabannya X itu kurang dari Y. Nah, langsung nih kita dapat jawabannya, yaitu adalah opsi A. Oke, selanjutnya yaitu adalah bentuk persamaan yang paling sederhana dari 3 dikali X tambah 2Y tambah 2 kali 3X dikurang 3Y adalah. Nah, teman-teman, ini sangat mudah kok teman-teman, tidak perlu memakan waktu yang sangat banyak karena kita hanya menentukan persamaan dari yang diketahuinya ini. Oke, langsung saja kita selesaikan. Di sini diketahui bahwa 3 dikali X tambah 2Y ditambah 2 dikali 3X kurang 3Y. Nah, persamaannya itu adalah kita kali masuk di sini 3 kali X sama dengan 3X, ditambah 3 kali 2Y sama dengan 6Y, ditambah 2 kali 3X sama dengan 6X, kemudian 2 kali min 3Y sama dengan min 6Y. Nah, langsung saja kita selesaikan. Itu kan 6Y dikurang 6Y itu adalah habis. Oke, kemudian 3X tambah 6X-nya itu sama dengan 9X. Nah, dapatkan, berarti bentuk persamaan yang paling sederhana itu adalah opsi A bukan, opsi B itu bukan, opsi C itu bukan. Nah, dapat nih opsi D. Di soal selanjutnya adalah persamaan kuadrat yang akar-akarnya 6 dan negatif 3 adalah. Nah, ini cukup mudah ya teman-teman karena adalah berkaitan dengan persamaan kuadrat. Nah, teman-teman masih ingat tidak cara menyelesaikan soal seperti ini? Nah, di sini kan diketahui ada akarnya 6 dan negatif 3. Nah, 6 dan negatif 3 itu adalah X1-nya sama dengan 6 dan negatif 3-nya adalah X2. Ya kan? Nah, untuk menentukan persamaan kuadratnya itu sama dengan X1 ditambah X2. Nah, ini dulu, yaitu adalah 6 ditambah negatif 3. 6 ditambah negatif 3 kan 6 kurang 3 sama dengan 3. Kemudian itu kita cari lagi X1 dikali X2. Nah, X1 dikali X2 itu adalah 6 dikali negatif 3. 6 dikali negatif 3 itu adalah negatif 18. Nah, kemudian kita selesaikan. Untuk mencari persamaan nilai kuadrat itu adalah persamaan kuadrat dari akar 6 dan negatif 3 adalah X kuadrat itu dikurang X1 ditambah X2 ditambah X1 dikali X2. Nah, ini sudah menjadi sebuah rumus ya teman-teman untuk menentukan persamaan kuadratnya, yaitu X kuadratnya turun. Nah, kemudian X1 ditambah X2-nya itu adalah 3, berarti dikurang 3X, ya kan? Kemudian di sini adalah ditambah X1 dikali X2 itu sama dengan tambah 8 dikurang 18.
Oke, ini coret ya, di sini kurang 18 karena kan di sini negatif 18. Nah, saya tulis ulang, jadi persamaan kuadrat dari 6 dan negatif 3 itu x kuadrat dikurang 3x dikurang 18. Nah, bisa kita lihat di opsi jawabannya, karena di sini adalah negatif semua, maka kita coret opsi A karena positif. Di sini hanya negatifnya 1, di sini hanya negatifnya 1. Nah, ketemu deh jawaban opsi yang benar itu adalah opsi D. Oke. Nah, itulah tadi pembahasan prediksi soal UMPTKIN 2022 part 4. Nah, buat kalian pejuang UMPTKIN 2022, semangat terus, perbanyak latihan soalnya, perbanyak membaca materi, dan juga pelajari soal-soal yang sering keluar. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Kalian setuju tidak kalau misalnya aku lanjut ke part 5? Kalau misalnya kalian setuju, jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa lagi klik tombol subscribe channel YouTube ini supaya aku tambah semangat lagi upload videonya. Mohon maaf jika ada salah kata dan kekurangan. Kalau misalnya ada yang perlu dikoreksi, langsung saja tulis di kolom komentar. Sekian dan terima kasih. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.